warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Baik Kak. Baik ya, udah semangat buat belajar? Iya, semangat. Semangat ya, biar kita Baru pulang sekolah. baru pulang sekolah agak lemes sih emang. Iya. Tapi kita harus semangat biar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Winda. Jadi sekarang kita ini akan belajar materi tentang perubahan sosial. Oke. Nah sekarang kita akan belajar tentang yang pertama itu ada definisi perubahan sosial menurut para ahli. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang teori perubahan sosial. Oke, jadi ada dua ya. Kita akan belajar materi hari ini tentang definisi dan juga teori. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kakak mau nanya nih ke teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih belanja online? Pernah Kak? Pernah ya? Apalagi di zaman yang udah canggih gini pasti semua pernah kan belanja online? Pernah. Pernah kan? Oke. Menurut teman-teman kira-kira apa sih yang mempengaruhi kita atau masyarakat itu sering berbelanja online? Padahal dulu kan kita belanjanya secara langsung ya, secara konvensional kita langsung datang ke toko. Nah sekarang kita belanjanya secara online. Menurut teman-teman apa sih faktor yang menyebabkan perubahan tersebut? Teknologi makin canggih. Tuh, teknologi makin canggih. Lebih Terus, mudah. lebih mudah, betul. Terus Banyak diskon. banyak diskon, jelas ya. Jadi banyak diskon, teknologi makin canggih, teknologinya makin berkembang gitu. Jadi itu merupakan suatu contoh dari perubahan sosial nih teman-teman gitu. Jadi perubahan sosial ini terjadi apabila teknologi ini mempengaruhi pola pikir masyarakat. Jadi masyarakat yang tadinya itu berbelanja melalui langsung gitu, sekarang kita berbelanjanya melalui online gitu. Nah itu merupakan salah satu faktor dari perubahan sosial. Nah sekarang kita lanjut ke materi tentang definisi perubahan sosial menurut para ahli. Oke. Definisi perubahan sosial menurut para ahli. Para ahli. Nah, yang pertama kita akan bahas definisi sosial menurut William F. Ochber. Nah, apa sih definisi sosial menurut William F. Ochber? Jadi menurut F. Ochber, perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi pada kebudayaan. Ingat ya teman-teman, pada kebudayaan. Definisi perubahan sosial menurut William F. Ochber, perubahan yang terjadi pada kebudayaan. Kebudayaan apa sih Kak? Kebudayaan material. Kebudayaan material atau kebudayaan terwujud. Jadi kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang terwujud. Nah, perubahan ini mempengaruhi pada kebudayaan imaterial. Nah, kalau imaterial ini itu adalah kebudayaan tidak terwujud. Nah,
Jadi definisi perubahan sosial menurut William ini yaitu adalah perubahan yang terjadi pada kebudayaan material atau kebudayaan terwujud yang mempengaruhi pada kebudayaan imaterial atau tidak terwujud. Nah, kebudayaan material ini bisa kita contohkan sebagai kebudayaan teknologi. Nah, kemudian kalau kebudayaan imaterial atau tidak terwujud, kita dapat contohkan kepada pola pikir. Nah, kayak tadi nih, kalian kan sering berbelanja online nih. Padahal dulu kalian kan belanjanya langsung. Nah, berarti adanya terjadi perubahan sosial di masyarakat tersebut karena adanya perkembangan teknologi di masyarakat yang mempengaruhi adanya pola pikir atau kebudayaan imaterial di masyarakat. Jadi tadinya masyarakat yang suka belanja dengan langsung, kemudian sekarang jadi lebih berpikir untuk berbelanja secara online gitu. Ini ya menurut William F. Ogburn. Oke, sampai sini paham? Paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu ada menurut Kingsley Davis. Nah, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan pada struktur. Perubahan pada struktur. Struktur dan fungsi. Oke, struktur dan fungsi pada sistem sosial di masyarakat. Ada sistem sosial di masyarakat. Oke. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial itu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi yang terjadi di masyarakat. Tuh, contohnya apa? Contohnya adalah industrialisasi. Nah, industrialisasi di masyarakat desa itu menyebabkan masyarakat desa yang tadinya homogen menjadi heterogen. Artinya, masyarakat desa yang tadinya memiliki kebudayaan sendiri, karena datangnya pendatang baru dari luar masyarakat desa membuat masyarakat desa menjadi heterogen. Kemudian karena datangnya pendatang baru itu mengakibatkan adanya spesialisasi pekerjaan atau bertambahnya pekerjaan karena di desa tersebut mengalami industrialisasi gitu. Jadi karena adanya masyarakat desa yang berkembang karena industrialisasi itu mengubah ada pada perubahan strukturnya ya. Jadi perubahan struktur itu terjadi karena masyarakat desa itu berkembang karena industrialisasi. Nah, kemudian pada fungsinya apa? Pada fungsinya masyarakat desa yang tadinya hanya bekerja sebagai petani atau sebagai nelayan kini berkembang nih karena adanya industrialisasi. Yang tadinya masyarakat desa itu yang bekerja itu cuma laki-laki. Nah, kemudian berkembang jadi perempuan juga bisa bekerja di desa tersebut karena adanya industrialisasi. Jadi fungsi di masyarakat desa tersebut berubah. Yang tadinya masyarakat itu hanya bekerja sebagai petani atau nelayan, kini berubah jadi yang dilakukan laki-laki itu bukan cuma dilakukan hanya untuk laki-laki, tapi bisa juga dilakukan oleh perempuan. Jadi fungsinya berubah gitu. Ini menurut Kingsley Davis, itu perubahan pada struktur dan fungsi pada sistem sosial di masyarakat. Itu ya, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, itu ada di sebelahnya aja. Oke, yang ketiga ini menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan. Nah, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi
pikir dan juga perilaku. Itu ya. Jadi lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya tadi kayak berbelanja online. Berbelanja online kan mempengaruhi lembaga atau sektor ekonomi. Jadi adanya perubahan sosial karena teknologi itu menyebabkan perubahan pada lembaga ekonomi. Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Ini adalah beberapa definisi perubahan sosial menurut para ahli. Jadi dari beberapa definisi menurut para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan nih, apa sih perubahan sosial itu? Secara umum, perubahan sosial, ya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi yang mempengaruhi sistem sosial. Sistem sosial masyarakat, ya. Sistem sosial masyarakat. Nah, unsur-unsurnya merupakan nilai-nilai, pola perilaku, kebiasaan, kemudian lembaga, dan lain sebagainya. Oke. Jadi perubahan sosial itu dapat kita definisikan sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi yang mempengaruhi sistem sosial di masyarakat. Itu ada perubahan nilai-nilai, pola pikir, kebiasaan, dan juga lembaga sosial. Oke, jadi itu ya definisi perubahan sosial. Oke, kita udah bahas definisi perubahan sosial. Nah, kita lanjut ke, oke, sebelumnya ada yang mau catat dulu? Oke, boleh dicatat ya. Oke, udah ya. Ntar ya, aku hapus dulu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teori perubahan sosial. Oke, teori perubahan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke teori perubahan sosial, menurut teman-teman nih, perubahan sosial ini mendorong pada kemajuan aja atau bisa mundur lagi nih, atau perubahan sosial itu mengarah pada modernitas saja? Menurut teman-teman kayak gimana? Bisa mundur? Bisa mundur ya. Oke, jadi perubahan sosial ini bisa mundur. Nah, hal itu sejalan dengan teori yang akan kita bahas nih. Yang pertama adalah teori siklus. Teori siklus. Oke, bentar aku gambarin dulu ya, gambaran teori siklus. Pertama, misalnya masyarakat primitif, dan kemudian masyarakat tradisional, terus masyarakat modern. Nah, dalam perubahan sosial artinya kan tadi ya berulang, bisa berulang kembali. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini gambaran teori siklus dari perubahan
perubahan sosial. Ya, jadi teori siklus pada perubahan sosial itu artinya perubahan sosial itu bisa mengarah atau bisa terjadi secara berulang. Karena apa? Karena perubahan zaman ini tidak dapat kita kendalikan gitu. Jadi bisa saja nih perubahan sosial itu berulang kembali. Jadi teori siklus ini perubahan sosial yang berulang kembali. Ingat ya, yang berulang kembali. Perubahan sosial secara berulang kembali. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya fashion, tren fashion. Tren fashion di tahun 90-an itu kan baru terjadi terulang nih kemarin di tahun-tahun kemarin ya kan? Nah, artinya perubahan itu mengalami pengulangan. Bisa jadi nih tren fashion yang terjadi sekarang yaitu contohnya fashion skena gitu. Bisa jadi berulang kembali nih di tahun 2050 misalnya. Jadi perubahan sosial menurut teori siklus yaitu perubahan sosial yang terjadi secara berulang. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada teori evolusi atau teori linear. Nah, oke, gambarannya kita pakai yang ini aja ya. Nah, kalau tadi teori evolusi, teori siklus itu merupakan perubahan sosial yang terjadi secara berulang. Kalau teori evolusi atau teori linear, perubahan sosial ini terjadi mengarah pada tujuan tertentu secara bertahap. Artinya, perubahan sosial menurut teori evolusi ini perubahan yang terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama. Dalam waktu lama ya. Dalam waktu lama dan mengarah pada tujuan tertentu. Teori perubahan sosial menurut teori evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan terjadi dalam kurun waktu yang lama, kemudian mengarah pada waktu tertentu. Contohnya tadi nih, masyarakat primitif, tradisional dan modern itu kan berubah secara bertahap ya, dan terjadi dalam kurun waktu yang lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, tapi tetap mengarah pada tujuan tertentu, yaitu pada kemajuan. Oke, jadi menurut teori evolusi ini ya, diingat dalam waktu yang lama dan mengarah pada tujuan tertentu. Nah, dalam teori evolusi ini juga terbagi lagi nih teman-teman. Ada teori yang pertama itu ada teori evolusi unilinear. Nah, apa sih teori evolusi unilinear? Nah, teori evolusi unilinear itu merupakan perubahan sosial yang terjadi tadi secara bertahap.
tradisional dan modern, itu tadinya masyarakat primitif kan melakukan transaksi itu secara barter. Oke, dari masyarakat yang melakukan transaksi secara barter, kemudian berubah nih secara bertahap, itu mengalami masyarakat yang transaksinya menggunakan uang koin atau uang kertas gitu. Dari masyarakat itu kemudian berubah lagi. Jadi masyarakat modern kayak sekarang transaksinya bisa menggunakan uang digital gitu. Jadi perubahan yang terjadi itu secara bertahap ya. Ini teori evolusi unilinear. Teori evolusi unilinear. Jadi bedanya sama evolusi linear apakah waktunya aja? Soalnya ini kayak Oke, jadi perubahannya sebenarnya kalau teori evolusi unilinear itu kan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, ya secara bertahap. Nah, kalau unilinear ini perubahan yang terjadi itu bisa dalam waktu yang bertahap gitu. Jadi kalau linear itu terjadi secara lama, kalau ini terjadi secara bertahap gitu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau selanjutnya itu adalah teori evolusi universal. Nah, teori evolusi universal ini yaitu, kalau tadi kan secara bertahap, kalau sekarang universal itu tidak melalui tahap-tahapan, artinya tidak melalui tahapan. Contohnya apa? Contohnya adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi ini kan terjadi belum tentu dalam waktu yang bertahap gitu. Bisa aja terjadi kemarin, sekarang, bulan depan, tahun depan. Tapi dalam kurun waktu yang lama tadi tetap terjadi secara dalam kurun waktu yang lama. Jadi kalau teori evolusi unilinear itu secara bertahap, kalau universal itu melalui tahapan. Oke. Selanjutnya adalah teori evolusi multilinear. Teori evolusi multilinear itu terjadi melalui beragam cara. Teori evolusi linear itu perubahan sosial terjadi melalui beragam cara. Contohnya apa? Contohnya adalah masyarakat modern. Masyarakat modern ini kan mengalami perubahan dengan berbagai macam cara. Itu ada teknologi, melalui cara ilmu pengetahuan, terus kemudian melalui cara norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Itu ya. Jadi teori evolusi atau teori linear itu merupakan perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama dan mengarah pada tujuan tertentu. Nah, dalam teori evolusi kita bisa membagi jadi beberapa bentuk nih teman-teman. Ada teori evolusi linear, ada teori evolusi universal, dan juga ada teori evolusi multilinear. Oke, sampai sini paham? Paham. Baik. Kita lanjut ya. Kemudian yang ketiga ini ada teori perubahan sosial fungsional. Perubahan sosial fungsional. Nah, perubahan sosial fungsional ini yaitu perubahan sosial yang terjadi masyarakat itu sebagai sistem yang mengalami perubahan fungsi gitu. Jadi, ingat ya, masyarakat sebagai sistem sosial yang mengalami perubahan fungsi.
Contohnya, nah masyarakat dalam teori fungsional ini mengalami perubahan sosial yang dimana masyarakat itu sebagai sistem sosial yang mengalami perubahan fungsi. Artinya apa? Di dalam masyarakat ini, perubahan sosial ini, jika fungsi-fungsi yang dilakukan masyarakat sebagai sistem sosial ini terjalan dengan baik, maka akan terjadi adanya keseimbangan sosial. Jadi dalam perubahan sosial menurut teori fungsi ini, perubahan sosial ini menyebabkan adanya keseimbangan sosial gitu. Contohnya apa? Contohnya di era modern atau di era digital sekarang, masyarakat ini beradaptasi nih teman-teman, beradaptasi untuk berubah menjadi masyarakat yang lebih modern atau bisa atau mau untuk mempelajari teknologi. Jadi fungsi di dalam masyarakat itu tetap terjadi, maka perubahan sosial ini mengarah pada tujuan yang lebih modern. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini paham? Oke, paham. Oke, yang keempat kita bahas tentang teori perubahan sosial konflik. Nah, di dalam teori perubahan sosial konflik, artinya konflik itu menciptakan adanya pertentangan kelas sosial di masyarakat. Nah, karena adanya pertentangan kelas sosial di masyarakat, itu mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antar kelas nih di masyarakat. Nah, karena adanya kesenjangan sosial di masyarakat, maka masyarakat atau manusia ini akan berkonflik. Nah, sehingga konflik ini akan mengakibatkan adanya perubahan sosial. Oke, itu ya. Jadi teori konflik ini menghasilkan perubahan sosial akibat adanya pertentangan kelas sosial di masyarakat. Jadi ini ya beberapa teori perubahan sosial yang kita bahas hari ini, yaitu ada teori siklus, terus teori evolusi, dan teori fungsional, dan juga teori konflik. Nah, kalau teori siklus ini itu perubahan sosial terjadi secara berulang. Nah, kalau teori evolusi atau linear itu perubahan sosial terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama. Nah, dalam teori evolusi ini kita bisa bagi menjadi beberapa bentuk, yaitu teori evolusi unilinear, teori evolusi universal, teori evolusi multilinear. Nah, selanjutnya itu ada teori fungsional, di mana masyarakat sebagai sistem sosial ini menjalankan atau mengalami perubahan fungsi. Nah, kemudian yang keempat itu ada teori konflik. Itu dari konflik ini menghasilkan adanya perubahan sosial. Gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Aman. Aman. Oke. Nah, sekarang kita udah ya belajar tentang definisi dan juga teori perubahan sosial. Oke. Kalau tadi perubahan sosial definisinya itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan juga fungsi di masyarakat. Nah, kemudian kita sudah belajar tentang perubahan sosial, tentang teori perubahan sosial. Itu ada beberapa teori siklus, teori evolusi, teori fungsional, dan juga teori konflik. Oke. Karena udah pada paham semua, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.